Oke, Google I.O. sebentar lagi nih. Dan ini bukan cuma acara teknologi biasa ya. Ini adalah medan pertempuran di mana taruhannya sangat-sangat tinggi. Masa depan kecerdasan buatan. Google lagi nyiapin sesuatu yang besar. Dan dalam penelusuran ini, kita akan bedah tuntas apa aja rencana mereka. Oke, kita langsung aja lihat angkanya. Ini gila loh. Selama setahun terakhir, di saat semua orang mikir Google udah ketinggalan, mereka justru berhasil comeback. Pangsa pengguna Gemini meroket, sementara ChatGPT malah turun. Ini bukan sekedar tren biasa, ini tanda kalau raksasa yang tadinya kayak lagi tidur, sekarang udah bener-bener bangun dan siap melawan. Tapi, Google nggak sendirian di sini. Mereka nggak bisa santai. Kebangkitan mereka ini terjadi di tengah tekanan yang luar biasa dari para pesaing baru yang super kuat dan geraknya cepat. Ini benar-benar perlombaan senjata AI, di mana kalau salah langkah sedikit aja, bisa langsung ketinggalan jauh. Nah, ini yang bikin seru. Coba kita lihat siapa aja lawannya. OpenAI GPT-6 mereka udah selesai training dari bulan Maret, artinya mereka udah selangkah di depan. Terus ada Anthropic dengan Claude Mythos yang katanya gila banget kekuatannya. xAI punya Elon Musk juga nggak bisa diremehin. Grok udah ngambil pasar yang lumayan gede di Amerika. Dan yang ini nih yang mungkin paling bikin pusing, DeepSeek dari Cina. Kenapa? Karena dia bisa jalan di hardware non-NVIDIA. Ini bisa mengubah total peta permainan. Setiap pemain ini nyerang Google dari sisi yang beda-beda. Coba deh, renungin kutipan ini sebentar. Model mitosnya Anthropic itu saking canggihnya bisa nemuin ribuan celah keamanan yang belum pernah ada yang tahu sebelumnya. Ini bukan lagi sekedar upgrade biasa, ini lompatan besar. Kita ngomongin soal kekuatan yang bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Nah, kekuatan inilah yang harus dilawan, bahkan dilampaui sama Google. Jadi, gimana Google mau ngelawan semua ini? Ya jelas mereka nggak datang dengan tangan kosong dong. Mereka lagi siap-siap pamer senjata, teknologi, dan finansial yang wah luar biasa masif di I.O. nanti. Ini kayak unjuk kekuatan buat bilang, hey, kita masih rajanya di sini. Oke, kita ngomongin soal duit sekarang. 185 miliar dolar. Coba bayangin. Biar kebayang ya, angka itu lebih besar dari PDB beberapa negara. Gila kan? Sebanyak itulah duit yang udah digelontorin Google ke divisi AI mereka. Ini bukan lagi proyek iseng-iseng, ini pertaruhan masa depan perusahaan. Dan duit segitu tuh bukan cuma buat software. Lihat deh kenaikan anggarannya. Google lagi gila-gilaan investasi buat bikin keunggulan hardware sendiri pakai chip TPU mereka. Ini langkah super strategis. Kenapa? Biar mereka bisa ngontrol semuanya dari chip sampai softwarenya. Jadi performa AI-nya bisa dioptimalkan abis-abisan. Gak kayak pesaing yang masih ngandelin chip dari luar. Nah, ini dia hasilnya. TPU Ironwood. Chip generasi ke-7 ini katanya 10 kali lebih kuat. Dirancang khusus buat kerjaan berat AI generasi baru. Kayak bikin video resolusi tinggi misalnya. Punya hardware sendiri kayak gini tuh jadi keunggulan yang susah banget ditiru sama yang lain. Terus apa yang bakal jalan di atas hardware super canggih ini? Ya ini dia jagoannya. Gemini 4. Jendela konteks 2 juta token. Itu artinya dia bisa baca satu novel utuh dalam sekejap cuma buat jawab pertanyaan kamu. Terus ada memori jangka panjang, jadi dia benar-benar belajar tentang kamu, nggak kayak AI sekarang yang suka lupa tiap kamu tutup browser. Dan soal coding, kemampuannya setara sama 0,2% programmer paling jago di dunia. Ini bukan cuma update, ini lompatan generasi. Lompatan ini juga kelihatan banget di video. Coba lihat perbandingannya. Dulu kita cuma dapat klip 8 detik. Ya lumayan lah buat sosmed. Sekarang bisa sampai 30 detik dengan resolusi 4K. Ditambah lagi ada fitur storyboarding sama editing. Wah, ini bakal jadi game changer buat para kreator konten, filmmaker, pokoknya semua orang. Tapi semua kekuatan teknis dan fitur-fitur canggih itu baru separuh cerita. Revolusi yang sebenarnya, yang bakal ngubah cara kita semua pakai teknologi, itu ada di AI yang benar-benar personal. Coba deh bayangin, gimana kalau AI kamu itu bukan cuma pinter tapi juga ngerti konteks hidup kamu. Ngerti email kamu, foto-foto kamu, jadwal kamu, dokumen kamu, tentunya dengan izin kamu ya. Nih, contoh gampangnya, kamu lagi pengen inget nama restoran yang direkomendasiin temen kamu bulan lalu. Biasanya kan kita ubek-ubek email kan? Nah sekarang, kamu tinggal tanya aja, cariin dong restoran Italia yang direkomendasiin John bulan lalu. Terus si AI dengan aman cuma di perangkat kamu. Langsung nyari di Gmail kamu dan dapat. Nama restorannya langsung muncul. Nggak perlu lagi nyari-nyari manual.
Ini baru namanya AI yang kerja kayak otak kita. Dan sekarang, coba pikirin skalanya. Google itu punya lebih dari 2 miliar pengguna. Begitu fitur ini dirilis, ini bukan lagi cuma buat segelintir orang tech-savvy. Tiba-tiba, miliaran orang di seluruh dunia bakal punya asisten pribadi yang benar-benar ngerti mereka. Ini perubahan besar-besaran soal cara kita berinteraksi sama dunia digital. Tapi tentu aja, di mana ada potensi keuntungan besar, di situ juga ada resiko yang nggak kalah besar. Ini pertaruhan beresiko tinggi banget buat Google. Mereka udah all in. Tapi gimana kalau semua rencana keren ini ternyata nggak berjalan mulus? Coba kita lihat timeline ini biar kebayang seberapa ketat persaingannya. Semuanya serba cepat. OpenAI udah kelar training GPT-6. Google I.O. jadi momen penentuan buat mereka, harus bisa bikin semua orang terpukau. Beberapa minggu setelahnya ada Apple WWDC. Nah, di sini nih, kerjasama sama game ini bisa jadi kemenangan besar atau justru kegagalan fatal. Jadwalnya padat banget, gak ada ruang buat kesalahan. Grafik ini nunjukin betapa nggak pastinya situasi ini. Pasar taruhan ngasih kemungkinan kurang dari 15% kalau Gemini 4 bakal rilis penuh sebelum Juni. Artinya apa? Walaupun teknologinya mungkin udah siap, tapi timing rilisnya itu judi strategis. Kalau terlalu cepat, risikonya banyak bug yang bikin malu. Kalau kelamaan, ya momentumnya keburu ambil lawan. Google harus pinter-pinter milih waktu yang pas. Dan ini dia taruhannya. Kalau Google gagal, kalau produk mereka nggak sesuai ekspektasi pasar, mereka berisiko jadi IBM-nya AI. Maksudnya, perusahaan teknologi besar yang dihormati, tapi udah nggak relevan lagi. Taruhannya benar-benar segede itu. Pada akhirnya, semua teknologi canggih ini, semua perang antar perusahaan raksasa ini, ujung-ujungnya cuma satu. Masa depan itu bukan pas teknologinya diumumin di panggung. Masa depan itu tiba saat orang-orang kayak kita mulai memakainya sehari-hari. Jadi pertanyaannya sekarang, saat gelombang AI baru ini datang, kamu siap nggak?